البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita bawa itu terus orang tanya ini apa, kita bilang bambu petung, wah akan diagungkan. Oh, Anda dapat berapa? 1 miliar kah? Diagungkan. Oh, ini bambu sakti. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-babu tsalisa asyar ba'dal mi'ah, 113, babu karahatin nafkhi fi syarab. Dimakruhkannya meniup di dalam minuman. Baik, ini masuk kepada bab sebelumnya, masalah adab minum, yaitu dilarang kita meniupkan mulut kita. Kalau kemarin nafas, yaitu lewat hidung, yang ini meniup dengan apa? Dengan mulut, langsung ke air minum yang tengah kita minum itu. Al-haditsus samin ba'da samani mi'ah, 808. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafhi fi syarab. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, Sahal bin Sa'ad, siapa nama beliau? Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Madani Al-Ansari, termasuk sahabat yang kecil tapi apa? Termasuk yang paling banyak meriwayatkan. Memang yang terpandang bukan senioritas atau junioritas, yang terpandang quality. Dan itu dilihat dari dalil, bukan semata-mata mengklaim atau mendakwakan saya quality, engkau tidak. Yang penting adalah buktinya, bukti sehari-hari. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari an-nafkhi fi syarab, yaitu meniup ke dalam air minum. Faqala rajul, maka ada seorang lelaki berkata, al-qadhatu araha fil inah. Saya melihat ada kotoran mata di dalam bejana. Maksudnya bagaimana kalau seperti itu? Boleh tidak saya tiup-tiup agar menjauh? Faqal ahrikha. Nabi mengatakan tumpahkan dia. Ya jangan cuma ditiup, tapi ya udah tumpahkan saja. Qal fa inni la arwa min nafasin wahid. Namun saya tidak merasa, ini misalkan alasan yang lain, saya tidak merasa hilang dahaga dengan sekali nafas, minum hanya sekali nafas. Qal fa benil qadaha idzan anfi. Maka jika demikian, idzan yaitu apabila keadaannya seperti itu, maka pisahkan bejana tadi, qadah bejana tempat air, dari mulutmu, yaitu bernafas tapi jauhkan dari mulutmu agar air tadi tetap bersih dari nafasmu, tidak terkena nafas. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr, iya kesimpulannya sahih. Al-Albani juga mensahihkan. Dan datang di dalam riwayat Imam Bukhari nomor yang ke-153, Imam Muslim dalam nomor yang ke-267 dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu an, la yatanaffas fil ina. Walaupun ini sebenarnya telah kita lewati tentang pembahasan itu. Wa qad taqaddam, ia telah berlalu di nomor yang ke-802, dan juga akan datang dari hadis Ibni Abbas tentang larangan bernafas di dalam air. Cuma apa sebenarnya tajuknya bukan masalah nafas hidung, tapi tiupan dengan mulut. Ini hadis ini dibahas oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Nailul Autar dengan pembahasan yang agak panjang itu, bahwasanya di sini Nabi SAW melarang untuk seseorang meniup ke dalam air. Lalu bagaimana kalau misalkan apa airnya itu panas? Waktu kecil jelas apa? Orang-orang tua menyuruh kita, ya kalau panas diletakkan di apa istilahnya itu yang agak-agak lebar itu, ya dalam piring, kemudian ditiup. Tapi yang betul jangan ditiup karena Nabi melarang. Tapi kita ambil kipas atau apa, atau kertas yang tebal atau apa, kita kipas-kipaskan. Ilahnya sebenarnya apa? Dijelaskan oleh Imam Syaukani rahimahullah, yaitu jangan sampai ada
mungkin apa, bibit-bibit penyakit yang keluar dari mulut kita. Sebagaimana bibit penyakit mungkin terbang melalui rongga hidung, boleh juga dia itu terbang melalui rongga mulut, sehingga akan menyebabkan ufunah, yaitu penyebaran bibit penyakit. Dan hikmah seperti ini semakin diketahui oleh manusia di zaman sekarang. Ternyata memang ada partikel-partikel yang sifatnya mikroskopik itu, yang sangat kecil, mampu menyebar melalui mulut, entah batukkah atau apa dan sebagainya, kemudian berkembang biak di dalam air. Iya, padahal mulut itu membantu kita untuk membuang penyakit agar keluar dari badan kita. Nah, kalau dia masuk ke air lalu airnya kita minum lagi, ya hakikatnya sia-sia apa yang diusahakan oleh mulut untuk dibuang tadi itu, ya karena kesalahan kitanya sendiri. Atau kemungkinan kedua, penyakit itu akan menyebar ke orang lain yang akan meminum air kita tadi, dan seterusnya. Ini kemungkinan terkait dengan masalah penyakit. Kemungkinan yang kedua adalah at-taqadzur, membuat orang jadi merasa jijik melihat bahwasanya kita meniup-niup ke dalam air tadi. Akhirnya dia jadi jijik untuk meminumnya, maka ini menyebabkan sebagian nikmat itu tersia-sia, atau menyebabkan orang lain tidak mendapatkan kenikmatan tadi karena melihat kita melakukan perkara yang membuat dia merasa jijik. Sementara agama ini dibangun di atas apa? La dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Di sini, ya Allah, sahabat tadi menanyakan, bagaimana apabila saya melihat ada kotoran mata di dalam bejana? Kalau gitu mestinya apa? Sekalian aja memang. Rasul mengatakan buang saja, tumpahkan. Apa gunanya kita tiup-tiup agar kotorannya menjauh, kemudian air yang tersisa kita minum? Boleh jadi sebagian sudah larut kan? Sudah, buang saja itu. Baik. Nah itu ajaran Nabi, langsung buang saja kalau seperti itu. Walaupun dari sisi kenajisan jelas dia tidak najis kotoran mata, tapi jelas dia adalah sesuatu yang menjijikkan. Dan telah dijelaskan oleh para ulama, walaupun sesuatu itu tidak sampai najis, tidak sampai haram, tapi kalau jiwa kita sendiri merasa jijik, lalu kita tetap memaksakan diri memakannya atau meminumnya, ini akan menimbulkan gangguan di dalam badan kita. Baik. Makanya ada orang-orang yang tatkala dia dipaksa untuk meminum sesuatu atau memakan sesuatu walaupun itu halal, tapi jiwanya memberontak, ini malah akan menimbulkan penyakit di dalam badan dia. Boleh jadi akan menimbulkan hasasiyah. Apa itu hasasiyah? Istilahnya, istilah yang lain apa? Itu apa namanya? Akhirnya jadi badan gatal-gatal kah atau merah-merah, alergik. Hasasiyah alergik, ayo. Walaupun makanannya itu halal, tetapi jiwanya menolak atau sebagian anggota badan itu menolak, sehingga ya timbul alahan-alahan, timbul reaksi-reaksi karena sebenarnya badannya tidak menerima itu. Jelas misalkan apa yang terkadang menimbulkan alahan, ya mungkin makanan-makanan laut, jelas itu halal dan thayyib untuk orang-orang macam kita, tapi untuk badan-badan tertentu ternyata tidak terima. Demikian pula mungkin bahkan yang sangat merangsang syaraf-syaraf hidung itu, sambal-sambal apa itu? Iya, sambal belacan. Kita senang makannya, tapi mungkin sebagian badan kita di dalam ternyata tidak terima, syarafnya tidak kuat. Akhirnya banyak gangguan-gangguan di hidung dan sebagainya. Menimbulkan resdung dan sebagainya. Padahal kitanya sendiri suka misalkan, tapi ternyata badan kita tidak terima itu, syaraf-syaraf badan kita. Nah, bagaimana sementara seseorang merasa jijik lalu dipaksa, maka boleh jadi alahannya semakin berat, alergiknya akan semakin berat. Nah, makanya agama tidak memaksakan untuk yang seperti itu. Memang halal, tapi kalau dikhawatirkan menimbulkan masalah, maka boleh untuk tidak dimakan. Masih mungkin cari makanan yang lain atau minuman yang lain. Nah, itu dalil lain. Seperti biasa, keumuman dalil, baik itu dalil perintah ataupun dalil larangan ataupun dalil berita, itu seringkali sudah dikhususkan oleh dalil yang lain. Seperti yang sekarang ini dilarang untuk meniup, tetapi dalil yang lain menunjukkan boleh meniup untuk ruqyah. Nah, ini perkaranya sudah lain. Yang seperti itu menunjukkan boleh. Walaupun dalilnya tidak terang-terangan Nabi pernah mencontohkan meruqyah ke dalam air, tetapi dalil-dalil yang lain sudah mengisyaratkan itu. Meruqyah ke tangan, kemudian meniupkan.
atau apa dalam dalil-dalil yang lain yaitu meludah, kemudian ludahnya itu ada ruqyahnya, menunjukkan ruqyah memakai air yang sudah dibacakan ini dan itu boleh. Nah, tidak termasuk di dalam larangan ini. Ini sudah dikhususkan. Ini alasan pertama. Kalau alasannya adalah ada kotoran mata, maka saya tiup-tiup agar agak menjauh. Nabi mengatakan tumpahkan dia. Mungkin zatnya kotoran mata tadi menjauh, tetapi sebagiannya mungkin sudah larut juga. Badan kita mungkin nanti akan menolak itu karena merasa jijik. Maka Nabi suruh untuk menumpahkannya sekalian. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Sampai dalam masalah air seperti ini, apa yang lebih penting dari air? Masalah ilmu agama, orang-orang ahlul bidah, orang-orang yang berpenyakit, itu faedahnya tetap ada, tetapi kita tidak tahu, mungkin di sela-sela faedah itu ada racunnya atau ada perkara yang menyebabkan manhaj kita jadi lemah dan sebagainya. Maka sejak awal pintu sudah ditutup. Fa'arid amman tawalla an dzikrina. Allah mengatakan, berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari peringatan kami. Walaupun orang yang berpaling dari peringatan Allah mungkin masih ada sisa manfaat, masih ada sisa faedah, tetapi Allah sudah menutup pintunya. Berpalinglah engkau, cari yang lain, jangan orang itu, dan seterusnya. Masalah duniawi saja, maslahat itu kalah dengan masalah mafsadah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, apalagi ini kalau terkait dengan agama. Qal fa inni la arwa min nafasin wahid. Nah, kemudian boleh jadi dia mendatangkan alasan kedua, atau sekalian dia ingin mendapatkan kelengkapan faidah. Kalau dari mulut ternyata tidak boleh, bagaimana kalau sambil minum saya bernafas juga? Terutama anak-anak, namanya anak-anak kan, nafas minum, tapi mulutnya masih menempel di bejana tadi atau di cawan tadi. Maka Nabi mengatakan, fabnil qadaha idzan anfik. Apabila memang demikian, yaitu sekali nafas minum ternyata tidak cukup, perlu minum lama sambil bernafas, ya gantian tentunya. Maka Nabi mengatakan, jauhkan bejana tadi dari mulutmu. Intinya apa? Intinya adalah agar jangan sampai hembusan nafas hidung kita itu mengenai air tersebut, menimpa permukaan air tadi, sehingga akan menimbulkan dua atau salah satu dari dua kemungkinan tadi, yaitu penyakit atau kejijikan. Menimbulkan apa? Orang jadi merasa jijik dengan air tersebut. Intinya ilahnya itu sama. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Kalau antara